Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia dan para pemirsa, melanjutkan kajian kita Arba'in Nawawiyah. Namun sebelumnya mari kita beri hadiah Fatihah kepada musannif adalah kitab Al-Imam Yahya Ibn Syarifuddin An-Nawawi, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Imam Al-Habib Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Wala musannifu rahimahumullah wa nafa'ani bihi bi ilmihi fi darin amin. Al hadisu utawi hadis asani kang kaping pindho an Umar radhiyallahu taala anhu, saking Umar radhiyallahu taala anhu haidon halimane. Ola dawuh sinten Umar radhiyallahu taala anhu, baina manahnu ing dalem antarane utawi kita, julusun iku lelenggahan ing Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ana ing sandinge ing dalem sandinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ing suwijining dina. Ittola'a dumadaan katon alaina ing atase kita sapa sing katon rajulun sapa wong lanang syadidu bayadi siyabi kang banget putih pakaiane klambine, sadidu sawa di sya'ari kang banget ireng rambute, layura kang ora den tingali alaihi ing atase rajul apa sing ora ditingali apa asarus safari apa labete lelungan, wala ya'rifuhu lan ora ngudaneni ora kenal ora weruh ing rajul minna saking kita sapa sing ora weruh ahadin sapa wong siji, hatta jalasa hingga lungguh sapa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang bajunya putih bersih, rambutnya hitam, tidak ada bekas-bekas berpergian, dan salah satu dari kita pun tidak ada yang mengenalnya. Dia langsung duduk di depan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada nyandarake sapa rajulun rukbataihi ing dengkul lorone rajul, disandarne ila rukbataihi marang dengkul lorone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut riwayat An-Nasa'i itu adalah wawadu ayataihi ala rukbataihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menurut sini yang lebih asoh dan lebih masyhur itu adalah riwayat yang pertama, yaitu rukbatahi ila rukbatahi. Pas nadalan nyalehake sinten rajul rukbatahi ing dengkul lorone rajul ila rukbatahi marang dengkul lorone Kanjeng Nabi, wa wadu alan nyalehake sapa rajul kafai ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi
ing ngatasé pupune Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa rajul, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni ngabarno ayo kabar sira ing kawula anil islami saking Islam. Yang dimaksud Islam yaitu hakikatnya Islam dan amal-amalnya Islam secara syar'i. Demikian juga nanti seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala nuli dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu utawi Islam iku ang tasyhada iku yen to nyekseni sapa sira an ing kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang maujud kang wajib kasembah iku wujud illallahu kejaba namung Allah wa anna Muhammadan lan saturune Nabi Muhammad iku Rasulullah iku utusanipun Allah wa tuqima lan taun jumenangake sapa sira as-sholata ing salat wa talan yen to nekani sapa sira ta bayar sapa sira az-zakata ing zakat wa tasuma yen to poso sapa sira Ramadana ing Ramadan bulan Ramadan wa tahujja lan yen to haji sapa sira al baita ing bait Ka'bah ini statok talamun kuwasa sapa sira ilahi marang bait apane sabilan dalane. Faqala nuli dawuh sapa rajul, sodakta leres panjenengan. Sodakta leres panjenengan. Wa ajabna mongko gawok sapa kawula lahu marang rajul. Ketika laki-laki yang datang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, yang namanya Islam itu adalah jika kamu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji bagi orang yang mampu. Kemudian rajul ini, orang laki-laki ini membenarkan, mengetahui yang demikian, kejadian yang demikian ini, otomatis para sahabat ini bertanya-tanya. Heran orang yang bertanya itu kan golibnya itu tidak mengetahui, lebih mengetahui orang yang ditanyai. Dan pembenaran orang laki-laki tadi, kalimat sodakta laras panjenengan, tadi benar panjenengan, itu menunjukkan bahwa dia itu juga mengetahui. Seakan-akan yang ngomong Jawa ngaran ngetes. Yo, wis ngerti ning ijek takon. Yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Nabi. Kala nuli dawuh sapa rajul, akhbirni mugi mongko ngabarno sira ing kawula anil imani saking iman. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, kabarkan aku apa itu Islam. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, ang tukmina yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikati lan iman kelawan pira-pira malaikatipun Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabipun Allah, wa rasulihi lan pira-pira utusane utawi rasul ini Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir, wa tu'mina lan yen to iman sapa sira bil qadri kelawan pasti kang qadar rupane khairihi baguse qadar
wa syarrihi lan olone obat. Odat. Kala dawuh sapa rajul, sodakta leres panjenengan. Kala dawuh sapa rajul, fa akhbirni awiya kabar sinten panjenengan ing kawula. Anil ihsani saking masalah ihsan. Kala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, ang ta'budu yang to nyembah sapa sira Allah ing Allah. Ka'annaka kaya sak temene sira iku tarahu iku weruh sapa sira ing Allah. Lamun ta ora iso fa ilam takun mongko lamun ta ora iso sapa sira. Tarahu iku weruh sapa sira ing Allah. Fa innahu mongko satune Allah iku yaraka iku weruh sinten Allah ka ing sira. Kala dawuh sapa rajul. Fa akhbirni mongko ngabarno sira ing kawula anis saati saking dina kiamat. Saat dina kiamat. Kala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mas'ulu anha bi a'lama minasail. Ora ana wong kang den takoni anha saking bi a'lama kelawan iku bi aklama iku luweh ngerti minasail ketimbang saking wong takon. Kala nuli dawuh sapa rajul, fa akhbirni mongko nuli aweya kabar panjenengan ing kawula an amaratiha saking tetengere yaumil tetengere saat utawa tondo-tondone alamati korjiha. Tondo-tondo celake cedhake dina kiamat. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angtalida yen to nglahirake sapa al amatu sapa amat rabbataha ing gustine to bendorone amat. Ketika seorang amat budak melahirkan majikannya, tanda-tandanya kiamat. Wa antaro lan to yen to weruh sapa sira al kufata wong kang mlaku nyeket, al urata kang kudu berjalan tanpa alas kaki, tanpa baju, al alata ri'a as-sa'i wong kang fakir, al alata wong kang fakir, ri'a as-sa'i wong kang angon. Tanda-tandanya yang lain ketika orang yang dahulunya fakir sampai fakiran duwe sandal gaweane udo, gaweane angon, buruh angon. Saiki pengembala saiki malah dadi saudagar. Ini jelas tanda-tanda kiamat. Ya tatawaluna podo adu-aduan fil bunyani ing dalam bangunan. Ketika orang-orang pengembala yang fakir, yang tidak beralaskan kaki, yang tidak pakai baju, tetapi di dalam bangunan itu saling bersaing. Sumang tolako nuli budalan sapa rajul wala basa mongko meneng sapa nabi malian ing dalam waktu sedih, ing dalam waktu suwe. Summa qala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, he Umar, anta dari ana ta ngerti sapa sira man ing wong. Man utawi sapa? As-sailu utawi wong kang takon. Man iku sapa? As-sailu utawi wong kang takon. Terusnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kultun jawab sapa Umar. Kultun jawab sapa ingsun, hai Umar. Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusanipun Allah iku a'lamu iku luwih mudaneni. Dijawab oleh Umar, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui.
Qala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu mangko sak temene rajul iku Jibril atakan teka sapa Jibril ing sira kabeh yu'allimukum hale ngulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing masalah agama sira kabeh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab awal kitab iman, hadis yang ke-8. Juga hadis ini diriwayatkan oleh dari Imam Tirmidzi di dalam kitab iman, hadis yang ke-2738. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Tanah, di dalam bab fil qadri, di dalam qadar, hadis ke-4695, dan juga di dalam kitab Nasai di dalam kitab iman bab sifat-sifat Islam, hadis ke-97. Hadis ini menurut Imam Ibnu Daqiq, hadal hadis adim istamala ala jami'i wada'ifil a'mali zahirah wal batinah. Imam Daqiq mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang agung yang mengandung semua kegiatan amal zahirah dan amal-amal batiniyah. Wa ulumas syariah, dan mengandung ilmu-ilmu syariat kulluha, semuanya. Kulluha raji'atun ilaihi. Ilmu syariat itu semuanya kembali kepada hadis ini. Dikarenakan lima tadamanahu min jami'i ilmi sunnah. Karena hadis ini mengandung kesemuanya ilmu sunnah. Seperti hanya kalau diibaratkan yaitu laksana ibu. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan yang menjadi induk dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga dinamakan Ummul Quran, dikarenakan Al-Fatihah itu mengandung semua semua makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian juga ini, hadis ini dikatakan Ummul Hadis atau Ummul Sunnah karena mengandung semua kandungan atau makna dari hadis-hadis yang lain. Dan hadis ini bahwa minal hadis mutawatirah, dan hadis ini termasuk sebagian dari hadis-hadis yang mutawatirah, dikarenakan diriwayatkan oleh delapan sahabat Nabi yang mulia. Abu Hurairah, mereka adalah Abu Hurairah, Umar, wa Abu Dzar dan Abu Dzar, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar, wa Abu Amir Al-Ash'ari, wa Jarir Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhum. 8 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu tahsinus siyab wal hay'ah, memperbaiki pakaian dan tingkah. Istahabu irtida'u siyab wan nadifah, maka disunahkan mempersiapkan pakaian dengan pakaian yang bagus, watangdi, dan memakai wangi-wangian dengan wangian yang lidukhulil masjid, untuk masuk masjid dan hudur hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Ini adalah salah satu tata krama ketika menghadiri majelis ilmu. Oleh ilmu ngaji orang cukup mangkat ning yo nganggo tata krama, baik pakaiannya dan lain sebagainya. Mandi dulu, pakaian yang bagus, baru berangkat ngaji. Karena tadi dicontohi oleh
malaikat Jibril beliau datang. Malaikat Jibril datang dengan pakaian yang putih, bersih, wangi, rambut tidak adul-adulan. Seorang itu ngarit mangkat, minggu ngarit itu mangkat, sebulan itu mangkat ngaji. Ngaji itu yang baik, tata krama yang baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, mahwal Islam, apa itu Islam? Tadi pertanyaan adalah, kabarkanlah aku tentang Islam. Ini pelajaran Islam. Islam yang dikatakan Islam adalah al-inqiyadu wal istilam lillah, tunduk patuh kepada, pasrah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan Islam secara lugatan. Tapi secara syar'an yaitu imun ala asasil khamsi. Itu Islam itu dapat berdiri berdasarkan 5 asas, 5 sendi, yaitu yang tadi seperti yang diterangkan di dalam hadis tadi. Yang pertama adalah membaca syahadat Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua itu iqamis shalah, mengerjakan sholat, mendirikan sholat fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya secara sempurna, baik syaratnya maupun rukunnya, dan memenuhi kesunahan-kesunahan dan tata keramanya sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji bagi orang-orang yang mampu. Pelajaran yang ketiga yaitu tentang masalah iman. Iman itu apa? Secara bahasa yaitu tasdiq, pembenaran. Tapi secara syar'an, tasdiqul jazimu biwujudillahi al-khaliq wa annahu subhanahu wa ta'ala wahidun la syarika lahu, yaitu membenarkan secara pasti wujudnya Allah Ta'ala dan lain-lain sebagainya tadi, yang menjadi rukun dari iman tadi yang disebutkan ada 6 tadi. Seperti yang tadi mana? Antuk minabillah, iman kepada Allah, wa malaikati, malaikatnya Allah, kitabnya Allah, rasulnya Allah, dan yaumil akhir, hari kiamat, dan beriman kepada qadar, takdir. Pelajaran yang keempat, Islam dan iman ini adalah 2 komponen, 2 aspek yang saling berhubungan, yang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan. La ibrata bil iman dunal Islam. Tidak ada pembilangan, tidak ada ibrah keimanan seseorang dengan tanpa didasari oleh keislaman. Kamala ibrata bil Islam dunal iman. Seperti halnya lah tidak ada ibrah, tidak ada hitungan Islamnya tanpa ada imannya. Li'annahuma mutalazima, karena keduanya itu saling berkaitan dan saling berhubung, tidak dapat dipisah-pisahkan. Fala budda minal imani bil qalbi, maka tidak boleh atau harus iman dengan menggunakan hati, wal amal, dan beramal dengan a'dha, dengan anggota badan. Pelajaran yang kelima yaitu ma huwa ihsan. Apa yang dinamakan dengan ihsan? Al-ihsan huwa ikhlas. Al-ikhlas yang dinamakan dengan ihsan itu adalah ikhlas. Memurnikan di dalam ibadah Allah Ta'ala hanya pada Allah Ta'ala wahdah. Hanya satu Allah Ta'ala. Seakan-akan ketika kita ibadah, kita waktu beribadah, kita melihat Allah Ta'ala. Apabila kita tidak mampu untuk melihat Allah Ta'ala di dalam ibadah kita, yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu pasti melihat kita. Annahu la yashaduka wa yara minka kulla saghirin aw kabirin. Baik pergerakan kita yang kecil maupun yang besar. Yang keenam dari pelajaran yang dapat kita ambil yaitu sa'ah wa amaratiha, hari kiamat dan tanda-tandanya. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa waktunya terjadinya kiamat hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Dan tidak ada seorang pun ataupun makhluk apapun yang mengetahui terjadinya kapan terjadinya kiamat. Maka oleh sebab itu kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Jibril, ma mas'ul
anha bi'a'lama minas sa'i. Tetapi Kanjeng Nabi menjawab sebagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang pertama tanda-tanda dari kiamat yaitu rusaknya zaman. Rusaknya zaman. Ini ditandai dengan dhaful akhlaq, lemahnya budi pekerti. Merosotnya akhlak, merosotnya moral manusia. Sehingga semakin banyak haisu yaksur hukukul aulad, banyak anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Wa mukhalifatuhum li abaihim, mereka banyak menyimpang dari orang-orang tuanya. Tanda yang lain yaitu mereka bermuamalah, saling berhubungan. Itu layaknya teman. Anak muamalah bergaul dengan orang tuanya itu layaknya teman. Tanda yang lain yaitu terbaliknya beberapa urusan. Permasalahan-permasalahan sudah terbalik. Seperti tadi dicontohkan, seorang budak melahirkan sayyidnya. Seorang budak melahirkan sayyidnya. Budak melahirkan, kemudian setelah besar menjadi sayyid dan memperlakukan ibunya yang budak tadi akhirnya juga budak. Dan sekarang juga banyak asfala nas, orang yang dahulunya rendah, berkedudukan berkasta rendah, sekarang menjadi pemimpin. Ya, mulai terbalik akhir-akhir zaman ini. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yaitu bagaimana cara bertanya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak mengetahui suatu permasalahan, alangkah lebih baiknya kita itu bertanya dengan tata cara yang baik. Yang ke-8 yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu uslub atau thariqah soal wal jawab, bagaimana perjalanannya, tata caranya bertanya dan menjawab. Tadi dikatakan di malaikat memberi pelajaran para sahabat bagaimana tata cara bertanya kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga berlaku bagi para murid, para murid-muridnya, para santri. Ketika bertanya, ketika ngaji terhadap para kiainya, pada gurunya, itu harus mempunyai tata krama atau uslub di dalam tarbiyahnya. Bahkan guru kami, salah satu guru kami, Kiai Solahuddin Al-Munsif As-Sedani mengatakan begini, duduknya seorang santri, orang yang belajar, itu sebetulnya tidak diperkenankan orang bertata krama apabila duduk dengan bersila. Tapi seperti tadi yang dicontohkan oleh malaikat Jibril itu, timpuh di depan gurunya, di depan kiainya. Kalau yang bersila itu kiainya, gurunya. Yang duduknya bersila itu kiainya atau gurunya. Tapi ketika muridnya itu duduknya bersimpuh di depan gurunya. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.